Kalian di sini udah tahu kan apa? Apa ada yang masih bingung? Masih bingung. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan yang namanya konseling kelompok. Nah, di antara kalian ada yang udah tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum. Oke, kalau belum tahu ibu jelasin dulu ya. Konseling kelompok itu merupakan suatu bantuan kepada individu dalam situasi kelompok seperti ini yang bersifat pencegahan dan penyembuhan. Jadi di sini tuh kalian bisa menceritakan masalah kalian dan kita juga sama-sama mencari apa ya solusi untuk masalah di antara kita di sini. Gitu. Nah, tujuan dalam konseling kelompok ini itu para anggota kelompok mengembangkan kemampuan komunikasi satu sama lainnya gitu. Jadi di sini kalian juga bisa belajar bagaimana sih komunikasi yang baik dengan antar anggota di satu kelompok itu. Nah, di sini juga ibu mau menjelaskan tentang asasnya ya. Asas dari kelompok konseling kelompok ini ada asas kerahasiaan, keterbukaan. Pokoknya yang utama itu asas kerahasiaan dan keterbukaan. Jadi kalian di sini itu cerita bebas, cerita apa aja. Tapi kalau udah keluar dari ruangan ini, kalian harus merahasiakan apa yang terjadi di sini, gitu. Dan itu tuh harus kita tutupin gitu, jangan ada yang cerita, gitu ya. Nah, ibu udah melihat hal seperti itu, apakah kalian sanggup melakukannya? Sanggup. Nah, sebelum kita mulai, kita mau bikin kontrak waktu ya. Ya. Waktunya dari ibu 40 menit. Apakah kalian nyanggupi? Nyanggupi.
Kak Anita aja nggak apa-apa atau Ibu Anu juga nggak apa-apa. Nah sekarang kita perkenalan dari belakang saya. Siapa? Perkenalkan, nama saya Alvin Alsumi, biasa dipanggil Alvin. Perkenalkan nama saya Ade Putri, biasa dipanggil Ade. Perkenalkan, nama saya Kini Setiana, sebagai Kini. Perkenalkan nama saya Dewi Farhansa, biasa dipanggil Dewi. Perkenalkan, nama saya Ziana Yunisa, bisa dipanggil Zihan. Perkenalkan, nama saya Aditya Rudi, bisa dipanggil Adit. Perkenalkan, nama saya Siti Prabowo, bisa dipanggil Rizky. Perkenalkan, nama saya Budi Zaman Lamsa, biasa dipanggil Janis. Nah sekarang kita mulai untuk kegiatan hari ini. Apakah semuanya sudah siap? Siap, Bu. Nah sekarang kita mulai kegiatannya. Dimulai dari kalian menceritakan permasalahan masing-masing. Ya, dimulai dari Mas dari dulu. Masalahnya apa? Nama saya Suhu. Saya itu mempunyai masalah bingung untuk memutuskan antara ke dunia kerja atau ke dunia pendidikan yang lebih tinggi, dikarenakan kalau saya untuk melanjutkan ke dunia pendidikan, ekonomi orang tua saya itu kurang untuk membiayai pendidikan yang lebih tinggi. Jadi orang tua itu menyarankan saya untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan saya ingin memilih terjun ke dunia kerja. Jadi di situ saya itu bingung untuk keputusannya, gimana caranya supaya apakah saya harus menurut dengan orang tua saya atau saya memilih jalan hidup sendiri dan orang tua hanya bisa mandu doa. Gitu sih. Selanjutnya Mas Sigit, permasalahannya. Saya juga masih bingung dari pemilihan mau kuliah atau kerja sih. Kadang kepikiran buat milih pengen kerja gitu, karena pengen punya penghasilan sendiri. Kadang kepikiran pengen kuliah, ya nerusin hobi di bidang IT gitu, walaupun SMA. Selanjutnya Kalau dari saya sendiri sih bingungnya itu ketika memilih jurusan, Bu. Kan saya sendiri itu dari jurusan IPS, sedangkan saudara terus orang tua juga kadang pengennya tuh di ini loh kayak lebih ke perawat atau apa, sedangkan saya kan dari jurusan IPS, masa mau pindah jurusan sih kayak gitu. ya, dari masing-masing kalian kan sudah menceritakan permasalahannya masing-masing. Nah sekarang Ibu mau meminta solusi kalian untuk masalah yang dihadapi sama teman kalian. Ya, pertama tadi kan yang cerita pertama Mas Denis. Tadi Mas, iya kan? Tadi Mas Denis masalahnya tentang bingung. Kuliah atau kerja. Ya, Mas Firdaus ini bingung antara kuliah dan kerja. Itu nggak tahu nih, masih bingung ya mau masuk apa. Nah, Ibu mau kalian memberikan solusi satu-satu untuk permasalahan Mas Firdaus. Boleh dimulai dari sebelahnya mungkin. Solusi untuk Mas Firdaus seperti apa menurut Anda? Dari saya sendiri sih, terutama sama itu ya, laki-laki ya, udah tahu kondisi keluarga lagi krisis ekonomi, mungkin ambil kerja sih. Ya, selanjutnya. Kalau boleh nanya, Mas Firdaus bingungnya kenapa ya? Bingungnya kalau saya kan pengennya kerja, sedangkan orang tua itu ingin saya kuliah. Jadi di situ saya bingung untuk memutuskannya. Gitu sih Mas. Kenapa Mas Firdaus nggak milih kerja aja? Kalau saya milih kerja, barangkali tidak boleh diizinkan sama orang tua. Karena orang tua itu pengen anaknya pendidikan dulu, pendidikan. Tapi orang tuanya Mas Firdaus nyanggup ya.
saya sih dari orang tua menyanggupi biaya kuliah, jadi kalau saya milih kerja, ya saran saya buat Mas Firdanis, karena orang tua menyanggupi, mending kuliah aja, kan nanti bisa kerjanya habis kuliah gitu kalau menurut saya sih Mas. Tapi kalau misalnya kerja sambil kuliah, yang ditanggung itu dalam kuliahnya itu terganggu, Mas. Gitu sih. Ya nggak usah kerja sambil kuliah aja, fokus kuliah, itu kalau menurut saya. Selanjutnya boleh dari Mbak Vini, solusi untuk Mas Firdanis. Kalau menurut saya mending ngikutin apa kemauannya Mas Firdanis aja gitu ya. Takutnya kan dia kan pengennya kerja, tapi orang tuanya kan pengennya kuliah. Dia kan nggak niat gitu ya Bu. Takutnya nanti malah beban dia sendiri gitu. Gitu. Bagaimana dengan Mbak Nanda? Tadi emang kan Mas Firdanis ngomong emang lagi sulit dan pengen kuliah. Kenapa nggak kuliah sambil kerja aja? Kan sekarang udah banyak yang namanya freelance gitu yang bisa sambil kuliah. Terus juga bisa nih Mas Firdanis sambil yang ekstensi atau kelas karyawan juga banyak kan sekarang kuliah yang sambil. Sudah? Iya sudah. Oke. Menurut Mas Firdanis, dari solusi beberapa teman-teman Mas Firdanis, apakah Mas Firdanis bisa menerima atau seperti apa? Kalau menerima sih pasti bisa, karena saran dari teman-teman pasti bagus-bagus ya. Cuma saya aja yang harus menentukan gimana ke depannya, apakah saya ingin mengambil salah satu saran dari teman atau saya memiliki saran tersendiri. Lanjut ke permasalahannya Mas Sigit. Tadi Mas Sigit permasalahannya tentang Bingung mau ngambil kuliah atau kerja. iya, bingung mengambil kuliah atau kerja. Itu hampir sama ya sama Mas Firdanis. Nah, mungkin ada solusi lain itu untuk Mas Firdanis ya. Firdanis Mas Sigit. Dari Mas Firdanis barangkali ada solusi. Kalau Mas Sigit kan permasalahannya bersama-sama saya ya. Tapi kalau menurut saya menurut saya solusi saya itu Mas Sigit kuliah aja dulu. Karena satu pasti orang tuanya menyanggupi dan orang tua itu pengen anaknya berhasil. Itu sih. Kalau masalah kerja kan bisa nanti aja. Apalagi eranya itu sudah maju, pasti pendidikan yang diutamakan. Gitu sih. Oke, dari Mbak Bilkis mungkin ada solusi untuk Kalau boleh tahu penyebab Mas Sigit masih bingung antara kuliah dan kerja itu apa? Kalau masih bingungnya tuh kalau kuliah karena orang tua nuntutnya nggak disesuai hobi saya ya di politeknik gitu. Saya ingin ke politeknik untuk jurusan yang menurut saya dibutuhkan nanti di dunia kerja gitu kan. Terus akhirnya orang tua nyaranin buat ke universitas yang nggak saya inginkan. Jadi saya bingungnya di situ. Kalau menurut saya dari permasalahan Mas Sigit itu solusi saran dari saya itu mungkin Mas Sigit bisa mencari info mengenai jurusan atau universitas yang ingin Mas Sigit pilih itu kayak keunggulannya tuh apa, prospek kerja ke depannya tuh apa saja. Jadi bisa orang tuanya tuh bisa kita kasih tahu loh kayak ini tuh kalau misalkan ngambil kuliah di sini tuh bisa kerja di sini kayak gitu loh. Terus juga iya, terus juga saya menjalaninya dengan enjoy gitu karena itu kan pilihan Mas Sigit sendiri bukan dari orang tua. Jadi daripada nanti menjalani kuliah dengan terpaksa itu juga pressure-nya nambah sendiri. Ya gitu. bagaimana Mas Sigit? Terima kasih buat masukannya dari teman-teman. Dan ya mungkin nanti bisa bicara dulu sama orang tua. Dan selanjutnya untuk Mbak Zihan tadi permasalahan Bingung untuk memilih jurusan Mbak. jurusan di kuliah. Iya. Ya. Nah, dari masalah yang Mbak Zihan ini kan berarti Mbak Zihan udah fix mau kuliah.
tapi bingung dengan jurusannya. Nah, dari teman-teman sendiri barangkali ada solusi untuk permasalahan dari Mbak Zihan. Mungkin dari Mbak Alfi barangkali ada. Kalau saya boleh tahu, Mbak Zian itu passionnya di mana ya? Misalnya jurusan apa yang Mbak Zian ingin dalami gitu? Sebenarnya sih saya pengennya lebih ke olahraga, cuman orang tua kayak ngapain sih, kenapa harus olahraga, gak yang lain aja, kamu kan cewek kayak gitu, kan bisa jadi perawat atau apa, sedangkan orang tua tuh pengennya lebih ke kayak perawat gitu, kesehatan. Kalau boleh tahu, Mbak Zian itu sekolahnya dulu sebelum itu apa? Kan maksudnya kan kalau misalnya SMA itu jurusan IPS ya. Kalau langsung ke perawat kan linjur gitu kan? Iya. Jurusan. Tadi sih saya udah cerita kalau saya itu ngambil jurusan IPS ya Bu. Terus sedangkan orang tua pengennya tuh saya tuh perawat. Berarti kan otomatis saya harus pindah jurusan. Sedangkan kalau olahraga kan masih ke dunia pendidikan kayak ya masih inilah bisa di apa ya, kayak kan kalau IPS juga kan masih ada olahraganya juga. Ada solusi lain dari teman-teman, mungkin dari cowoknya masih mungkin ada solusi yang Mbak Zihan. Mungkin bisa menguatkan di bidang olahraganya sih. Mungkin Mbak Zian pernah berlomba di juara apa di bidang olahraga, mungkin itu bisa jadi alasan agar Mbak Zian bisa masuk ke jurusan olahraga gitu. Jadi orang tua mempercayakan bahwasanya Mbak Zian bisa nanti di jurusan olahraga. Itu bagaimana Mbak Zihan? Tentang pendapat dari teman-teman. Kalau pendapat dari Mas Sigit sih, saya udah pernah bicara ya. Kebetulan kan saya juga mengikuti ekstrakurikuler, ya hampir semuanya itu di bidang olahraga. Saya juga pernah mengikuti lomba lari, lomba karate, terus juga ya masih ada lagi lah. Cuman kadang orang tua tuh ya kurang mendukung ya gimana gitu. Jadinya agak susah. Udah pernah ngomong ke orang tua bahwasanya jurusan IPS tuh emang gak bisa buat masuk ke jurusan. Kalau untuk orang tua sendiri, kebetulan orang tua saya juga pernah mengalami kuliah ya, jadi orang tua saya juga bisa berpendapat kayak bisa kok orang temannya Abah aja ada yang kayak dari jurusan IPS malah ngambilnya ke perawat atau dokter. Jadi ya agak sulit untuk dibicarakan ya. Karena mungkin pandangan orang tua tuh orang selalu benar gitu ya, Bu, dan harus didengarkan sih. Seperti itu. Mungkin apa ada masih adakah yang mau berpendapat tentang masalahnya Mbak Zihan dari kalian? Kalau tidak ada, bagaimana Mbak Zihan dari solusi atau pendapat dari teman-teman Mbak Zihan? Ya mungkin masih bisa saya terima. Akan saya coba kembali bicarakan kepada kedua orang tua saya, terutama abah saya sendiri. Berarti bisa diterima ya Mbak Zihan? Iya. Kondisinya baik. Nah, selanjutnya untuk permasalahan Bilqis tadi dijelasin sedikit. Jadi permasalahan saya itu, saya sebenarnya udah tahu mau masuk jurusan apa pas kuliah nanti. Cuman kebetulan orang tua saya menyarankan itu kuliahnya di dalam kota aja, nggak boleh keluar kota. Sedangkan di dalam kota tersebut tuh jurusan yang saya pengen tuh nggak ada. Jadi saya bingung. Nah, dari cerita Mbak Bilqis, apakah ada yang mau memberikan solusi dari masalah yang diutarakan Mbak Bilqis? Mungkin dari kiri saya ya, bisa Mas Firdanis. Tadi kan Mbak Bilqis kan bilang
ada jurusan di dalam kota ya, seperti kan Mbak Bilkis pengen kuliah sesuai minatnya ya. Jadi saran saya ya mending ambil yang dekat aja gitu loh. Apalagi Mbak Bilkis kan perempuan, takutnya itu orang tua itu khawatir itu di sana, jadi kepikiran terus. Apalagi jurusannya itu hampir sama juga antara psikolog dengan BK, jadi mungkin bisa dipahami lah gitu sih. Apakah ada yang ingin menyanggah atau berpendapat yang lain? Untuk waktu kita sudahi dulu sampai di sini ya. Nah, sebelum kita sudahi, ini kayaknya tadi habis mengeluarkan pendapat pada lesu-lesu ya, pada semangat ini karena kita belum Ini panas. Nah, kita mau bikin lagi gimana? Mau? Boleh. Nah, bikinnya nyanyi lagi ya. Oke, lagi. Boleh. Kalian itu saya pernah pada apa? Gerakannya kan menjajah ya. Ikut ini saya nah gitu ya. Kita ini bareng. Oke? Iya, kanan dulu ya. Iya. Boleh sambil berdiri? Enggak. Iya. Ini jalan pulang. Sama pulang. Jadi aja. Ya. 1, 2, 3. Nah, oke, terima kasih yang sudah terima kasih kepada kalian sudah berpendapat apa yang kalian ingin bicarakan tentang masalah dari tiap-tiap individu ya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa lagi supaya kepercayaan masing-masing. Berdoa dengan Amin. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya berbicara juga di kelompok ini ya. Semoga apa yang sudah kita bicarakan dapat membantu permasalahan kalian semua.